Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana peran humanity dalam bisnis kendaraan niaga. Nah, humanity Hino jadi harus terus produktif. Kita akan menjelaskan bagaimana teman-teman paham ya. Jadi semua karyawan Hino itu harus mengerti humanity Hino itu seperti apa. Nah, jadi kita akan pelajari kenapanya, apanya, dan bagaimananya. Apa sih yang melatar belakangi mengenai humanity Hino ini? Nah, di sini ada akses. Akses itu jadi kita harus menemukan diri kita itu di posisi apa. Ya. Kita harus memiliki sifat dan karakter bukan memiliki ya, tapi kita harus menilai sifat dan karakter seseorang itu bagaimana dari sisi masalah yang akan terjadi tentunya. Dari sisi budaya organisasi, dari sisi lingkungan pekerjaannya. Nah, kita harus mengikuti zaman tentunya. Sudah seperti apa sih zaman ini dan karyawan kita ini di dalam perkembangan zaman saat ini. Nah, saya yakin dari Sabang sampai Merauke tentunya karakter orang itu berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, di sini ada contoh beberapa poin. Nah, tentunya dari kelahiran 97, misalnya dari generasi Z, milenial, tentunya itu berbeda-beda karakter. Nah, dan itu sudah memasuki lingkungan pekerjaannya. Nah, contoh di sini ada poin novice. Dia ini pekerja masih harus diberitahu dahulu, baru dia mengerti tentang pekerjaannya. Nah, di poin yang kedua, di apprentice ini, dia bisa melakukan pekerjaan tersebut, tetapi dia harus diberi contoh. Berbeda dengan para sesionir yang ini. Nah, dia itu cukup disosialisasikan saja. Nah, setelah disosialisasikan, dia bisa melakukan pekerjaannya. Nah, contoh yang expert ini tentunya dia bisa melakukan pekerjaan karena dia sudah mempunyai pengalaman. Nah, dengan mempunyai pengalaman, dia juga bisa memberitahu rekannya tentunya dengan pengalamannya tersebut. Karena di lingkungan pekerjaannya dia sudah mempunyai pengalaman. Jadi yang contoh expert ini dia sudah paham dengan budaya organisasi di lingkungan dia. Nah, kita harus bisa mengetahui kondisi dealer kita. Nah, di sini ada contoh karyawan baru memasang wajah yang tidak enak kepada karyawan senior ketika bertemu. Nah, ini salah satu bahwa karakter orang itu berbeda-beda, tidak sama tentunya. Nah, bagaimana kondisi yang terjadi di luar organisasi di dealer kita. Nah, kita harus mengetahui antara kondisi di lapangan dengan kondisi yang di dealer kita. Apakah kita itu ada perbedaannya itu yang sangat mencolok. Nah, kita harus mengetahuinya atau gapnya kita harus mengetahui antara kondisi di lapangan dengan yang ada di Hino ini. Nah, harusnya berkesinambungan ya antara kondisi di lapangan dan yang ada di dealer kita ini. Kita juga harus mengetahui kondisi yang terjadi di luar organisasi. Misalnya kita bisa melakukan survei ke pelanggan. Dengan kita mensurvei ke pelanggan, misalnya dari segi servis, nah kita tentunya mengetahui apakah pelanggan tersebut puas dengan pelayanan yang diberikan oleh DGMI. Nah, jika customer puas dengan pelayanan yang diberikan oleh DGMI, tentunya customer akan melakukan servis kembali, servis ulang, dan akan loyal juga ke kita karena kita melayaninya dengan baik, dengan kepuasan customernya itu puas, dia merasa puas. Nah, tentunya dia akan balik lagi ke kita untuk melakukan servis. Nah, jika kita loyal, maka customer juga akan loyal. Tetapi akan berbanding terbalik jika customer itu membayar servis mobilnya itu dengan sangat mahal, tapi dia kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh kita.
Nah, tentunya dia akan memutuskan kontrak servis ke kita dan dia tidak akan balik lagi ke kita. Nah, itu tentunya akan merugikan bisnis kita ya, teman-teman. Nah, di sini kita harus bisa menjaga customer kita. Bagaimana caranya customer merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh kita. Nah, kita itu harus bisa menjaga customer atau pelanggan kita dibanding kita mencari customer yang baru ya, tentunya. Nah, di sini ada gap tentang kompetitor dan Hino. Nah, dari kompetitor ini di sini ada respect, kaizen, dan work ethic. Sedangkan di Hino di sini jadi kita diolah menjadi beberapa poin, tentunya ada care, ada respect, ada kaizen, dan ada work ethic. Nah, ini ada beberapa tambahan poin itu. Ini adalah salah satu humanity Hino ya, teman-teman. Poin-poinnya itu seperti ini. Dibanding kita kompetitor, kita tentunya sangat unggul dalam hal organisasi. Nah, the purpose of leadership. Nah, sebuah organisasi itu akan sangat sulit jika dari bawah ke atas. Tentunya di sini perlu peran leadership. Untuk itu budaya organisasi itu kita harus diberi contoh oleh posisi yang dari atas ke bawah. Ketimbang dari bawah ke atas itu akan sulit ya, teman-teman. Nah, di sini ada proses penciptaan nilai. Nilai, nah, sama dengan apa yang diperoleh pelanggan, apa yang dikeluarkan pelanggan. Nah, secara fungsi produk kita itu sudah bagus. Secara 20 tahun kita sebagai market leader untuk pasar Ranger ya, teman-teman. Dengan market leader kita harus bisa menjaga konsumen kita dari segi pelayanan. Tentunya kita harus melayani dengan baik. Dari segi keunggulan kita unggul. Dengan adanya total support meningkatkan emosional benefit. Tentunya itu juga sangat mendukung ke produktivitas kinerja kita. Nah, harga kita itu sangat kompetitif ya, teman-teman. Dengan adanya total support seperti FSP. Nah, dari semua itu adalah proses penciptaan nilai. Nah, nilai ini yang kita akan jual ke customer kita ya, teman-teman. Nah, di sini ada contoh value indikator. Nah, bagaimana karyawan Hino dalam bekerja bisa lebih cepat, bisa lebih baik lagi. Nah, itu juga salah satu meningkatkan brand image kita ya, teman-teman. Dengan kita lebih cepat bekerja, lebih baik lagi bekerja, lebih disiplin lagi. Nah, itu salah satu meningkatkan brand image kita ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa bayangkan di sini jika customer puas dengan pelayanan yang kita berikan, pasti customer juga akan loyal dan balik lagi untuk melakukan servis ke kita. Misalnya dari segi servis itu. Nah, secara pelayanan kita harus dilayani dengan penuh keyakinan, harus ramah. Jadi budaya humanity Hino ini sangat bermanfaat untuk kita ya, teman-teman. Nah, tentunya value itu sangat dibutuhkan, bukan hanya sekedar dipikirkan. Betul sekali. Kita jangan hanya memikirkan saja, tetapi kita harus action dari sekarang. Ya.